hari ini, yaitu SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Sudirman, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Ibu. Dan yang saya sayangi teman-teman semua dari kelas 9 sampai kelas 7. Sebelum itu saya akan memperkenalkan peran sekaligus nama yang berperan dari perwakilan literasi kelas 9E. Yang pertama, narator saya sendiri, Jason Tagres Persiapan, dan yang sebagai ayah, Iqbal Maulana. Sebagai ibu, Kansa Kuratul Aini. Sebagai putri Michelle, Seskin Regita Andraha. Sebagai putri Claudia, Julie Eti Pardede. Sebagai ibu-ibu, Eka Setiawati. Sebagai anak-anak, Hans Agremon. Dan yang terakhir sebagai peri kerajaan, itu ada 4. Yang pertama, Putri Santa Lucia. Yang kedua, Gabriela Nababan. Yang ketiga, Laura Ica. Dan yang keempat, Naila Wulandari. Baiklah, ini adalah perwakilan kami dari kelas 9E. Kami akan meliterasikan yang berjudul Gadis yang Pemalas dan Gadis yang Rajin. Di suatu desa yang jauh di dalamnya ada sebuah rumah. Sebuah rumah sepasang suami dan istri. Masing-masing dari mereka memiliki seorang putri. Sang ibu sangat sayang kepada anak kandungnya, sehingga ia membuat anak tirinya menjadi seperti seorang babu di rumah. Sang ayah sudah sering melihat sang anak kandungnya diperbudak oleh ibu tirinya. Sedangkan sang anak kandung dari ibunya selalu dimanja dan tidak pernah disuruh untuk membersihkan rumah. Sang ayah tidak bisa apa-apa karena ia sedang sakit parah. Ia hanya bisa menyesal berkali-kali karena menikahi orang yang salah. Saat ibu sedang menyuruh anak tirinya untuk membersihkan rumah, sang anak dipanggil oleh sang ayah. Pakai mic-nya, kasih mic-nya. Sampai ke? Nggak bisa jauh-jauh. Ternyata di saat ayah dan putrinya sedang mengobrol berdua, ibu tirinya menguping dan malah berniat jahat untuk mengirim anak tirinya itu bekerja ke rumah orang kaya dan menghasilkan banyak uang. Ya, seharusnya memang kau yang mesti bekerja. Karena anakku sudah capek untuk mempercantik dirinya. Keesokan paginya, sang anak berpamitan kepada keluarganya, terutama kepada sang ayah, untuk bekerja ke rumah orang kaya. Ayah, aku pamit, doakan anakmu. Baiklah anakku, ingat, jangan pernah berkata tidak kepada orang yang meminta bantuan kepadamu. Baik ayah, majulah. Kerja dengan sepenuh hati. Iya ayah. Sang putri pun pergi dan melalui banyak perjalanan yang jauh. Saat sedang berjalan melewati jalan pasar, ia melihat ibu-ibu sedang keberatan membawa belanjaan.
Saat berjalan beberapa saat melewati taman bermain anak-anak, ia menemukan anak kecil yang sedang kesusahan karena mainannya rusak. Makasih ya kak. Dulu ya. Hati-hati ya kak cantik. Setelah sekitar 1 jam Michelle berjalan, ia menemukan istana kecil tetapi megah. Istana yang dihuni oleh 4 peri yang baik hati. Michelle masuk dengan sopan dan bertanya kepada peri tersebut. Apakah di sini sedang membutuhkan pekerja? Wah, kebetulan sekali. Di kerajaan kami sedang membutuhkan pekerja. Apa itu, Peri? Di sini terdapat 4 kotak. Kamu hanya perlu membersihkan 3 kotak. Janganlah pernah kamu membuka kotak keempat. Baik, Peri. Saya bersedia. Setahun berlalu, Michelle sangat tekun dan taat dengan pekerjaan yang diberikan peri tersebut. Ia tidak pernah penasaran dengan kotak keempat itu. Saat Michelle ingin berpamitan kepada sang peri untuk pulang, Michelle tak lupa untuk berterima kasih kepada sang peri. Peri, ini saatnya saya pulang ke kampung halaman saya. Oh, terima kasih atas semua jasamu yang telah kau berikan kepada kami. Sama-sama, Peri. Tapi sebelum engkau pulang, kami ingin bertanya, mengapa engkau tidak pernah penasaran untuk membuka kotak keempat? Ayahku berpesan bahwa aku harus tekun bekerja dan mengikuti peraturan tersebut. Kami akan memberi kotak keempat ini untukmu. Bukalah. Ambillah secukupnya. Terima kasih, Peri. Saya pamit pergi dulu. Ya, hati-hati di jalan. Michelle meninggalkan kerajaan dan menuju ke rumah untuk memberikan uang tersebut untuk pengobatan sang ayah. Sesampainya ia di rumah, ia disambut oleh sang ayah. Aku telah mendapat banyak uang untuk pengobatan saya. Ya, Ayah. Ternyata dari dalam rumah sang ibu mengintip bersama anak gadis kandungnya. Ia berniat menyuruh anak kandungnya untuk bekerja juga seperti adik tirinya, agar mendapat uang yang banyak. Wahai anakku, pergilah kau bekerja agar mendapatkan uang banyak seperti saudaramu, agar bisa membesarkan dirimu. Baik, Mama, saya baru banyak uang. Pergilah Claudia untuk bekerja ke rumah orang kaya untuk menghasilkan banyak uang di perjalanan ia melewati jalan pasar. Ia menemukan ibu-ibu sedang kesusahan membawa belanjaan. Hai anak gadis, bisa kau membantu belanjaan ibu? Aduh, kalau saya bantu ibu, nanti kulit saya yang cantik ini jadi lecet, terus muka saya jadi rusak. Claudia tidak mau membantu ibu-ibu tersebut karena ia lebih mementingkan kecantikannya. Ia juga melewati taman bermain dan bertemu anak kecil yang sedang kesusahan memperbaiki mainannya. Tolong perbaiki mainan saya. Tangan saya tuh nggak respon dengan mainan kamu. Claudia meninggalkan taman bermain dan tidak mau membantu anak kecil tersebut. Berbeda dengan adik tirinya Michelle yang selalu menolong orang yang memerlukan bantuannya. Tibalah Claudia di kerajaan tempat tinggal keempat peri yang baik hati itu. Ia masuk dan bertanya apakah di kerajaan itu ada pekerjaan. Apakah di sini ada pekerjaan? Wah, kebetulan sekali di kerajaan ini sedang membutuhkan pekerja. Oke, saya bersedia. Baiklah, jika kamu ingin bekerja ini, kamu hanya membersihkan 3 kotak saja, 4 kotak. Kotak keempat jangan kau bersihkan atau kau sentuh. Baiklah. Beberapa bulan Claudia bekerja di kerajaan itu. Ia taat bekerja sesuai aturan yang diberikan peri tersebut.
Tetapi suatu hari ia penasaran, kenapa peri-peri tersebut tidak memperbolehkan ia untuk tidak membersihkan kotak keempat. Kenapa para peri-peri itu tidak membolehkan saya membuka kotak yang keempat? Apa sih isinya? Ya buka aja deh. Claudia membuka kotak tersebut dan ternyata di dalam kotak tersebut berisi hewan-hewan yang berbisa seperti ular dan belatung. Claudia disengat oleh hewan berbias itu dan meninggal dunia. Setahun berlalu, sang ibu sangat resah dan khawatir mengapa anak gadis kesayangannya itu tidak kunjung pulang. Sudah setahun dan aku tidak pulang. Michelle menghampiri sang ibu yang sedang menangis di halaman rumahnya dan menenangkan perasaan ibunya itu. Sudahlah ibu, mungkin kakak tidak mengingat karena sudah menjadi seorang yang mapan. Ikhlaskan saja dia ibu. Setelah Michelle dan ayahnya menghampiri ibunya untuk mengajak ibunya tidak bersedih lagi, sang ayah berniat mengajak istrinya untuk memulai hidup baru dan tidak mementingkan egonya lagi. Keluarga kecil Michelle pun berbahagia dan dengan kehidupan sederhana mereka tanpa mengetahui sang kakak yang sudah tiada karena perbuatan egoisnya sendiri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita yang telah disampaikan oleh teman kita tadi adalah kita harus bertindak adil, di mana adil memiliki makna meletakkan sesuatu pada proporsinya. Sebab segala sesuatu antara dua belah pihak maupun dua kelompok, jika kita letakkan dengan mau itu uang ataupun sebuah kertas, jika kita meletakkannya pada angka yang sama, bisa jadi hal tersebut tidak akan memaknai sebuah keadilan. Nah, oleh karena itu, kita harus meletakkan sebuah hal, mau itu duit, rasa kasih dan sayang, sesuai proporsinya. Selain itu, kita tidak boleh tamak. Sebab segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan keikhlasan tidak akan pernah menghasilkan hal yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jessica Haryana dari kelas 7D. Kesimpulan yang bisa saya buat adalah tetaplah menjadi orang yang rajin, jangan menjadi orang yang pemalas. Ketika kita menjadi orang yang rajin, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan tetaplah kita mengikuti peraturan yang telah dibuat, jangan melanggarnya seperti yang tadi dia melanggar peraturan, tetapi akhirnya dia mendapatkan sebuah hewan yang berbisa. Sekian dari saya. Selamat pagi.